Halo everyone, ini adalah salah satu drama terbaru yang berjudul Nevertheless. Jadi drama ini menceritakan seorang mahasiswi di jurusan seni yang bernama Yunabi. Nah, si Yunabi ini memiliki kisah cinta yang pahit guys. Dia memiliki seorang pacar yang berada di jurusan yang sama dengannya. Pacarnya si Yunabi ini membuat sebuah karya yang menggambarkan tentang dirinya. Dan karyanya ini terlihat sangat erotis. Nah, saat si Yunabi melihat karyanya ini juga, dia merasa dipermalukan banget. Dia merasa kecewa dan sakit hati guys. Dan pacarnya ini sangat posesif. Dia sangat mengatur apa saja yang akan dilakukan si Yunabi. Terus suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepada si Yunabi ini. Dia mengatakan bahwa pacarnya si Yunabi ini telah berselingkuh dengan juniornya sendiri. Dia langsung memutuskan pacarnya dan mengatakan pacarnya ini seorang bajingan. Wah, ini memang benar-benar bajingan guys. Setelah itu, si Yunabi kembali ceria. Dia merasa senang karena sudah putus dari laki-laki yang menyakiti hatinya. Terus saat dia menemani temannya sedang merokok di luar, dia juga mengatakan bahwa dia itu tidak percaya lagi dengan cinta. Temannya ini bernama Bigna. Nah, si Bigna ini menyuruh dia juga untuk bangkit dari rasa sakit hatinya ini. Dan dia juga bilang bahwa ada salah satu junior yang ingin mengajaknya minum bersama. Tapi sepertinya si Yunabi ini belum tertarik dengan ajakan temannya. Ternyata sebelumnya itu, di hari dia putus dengan pacarnya, dia bertemu dengan salah satu lelaki. Dan lelaki ini bernama Park Jaeon. Di sini si Park Jaeon ini diceritakan memiliki karakter yang playboy. Nah, awal pertemuan mereka ini dikarenakan dia salah orang. Jadi dia menganggap si Yunabi ini adalah orang yang akan dia temui. Terus si Jaeon ini membatalkan janjinya dengan orang yang dia akan temui itu. Dan akhirnya dia berbincang dengan si Yunabi ini. Dan mereka juga sempat bermain di sebuah kafe ini. Nah, di sini si Park Jaeon ini sangat kelihatan playboynya guys. Di awal pertemuan mereka ini aja, si Jaeon ini sudah kelihatan merayu si Yunabi. Terus selanjutnya si Yunabi ini mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini terlihat bahwa dia itu jarang pulang ke rumah karena dia tidak suka dengan suami baru ibunya. Saat dia menelpon, dia melihat si Park Jaeon ini sedang mencium seorang wanita di perpustakaannya. Nah, saat dia melihatnya lagi, ternyata si Park Jaeon itu sudah tidak ada guys. Dia langsung flashback kepada si Park Jaeon yang pernah menggambar sebuah kupu-kupu di tangannya. Dan saat itu si Park Jaeon juga hampir ingin menciumnya, tapi si Yunabi ini langsung menghindar. Terus di pertemuan mereka yang pertama itu juga si Yunabi menemani si Park Jaeon ini untuk merokok di luar. Terus saat itu si Park Jaeon ini menawarkan rokok kepada si Yunabi. Namun karena dia tidak merokok, dia tidak mengambilnya. Namun saat seorang wanita datang untuk meminta rokoknya si Park Jaeon ini, karena dia merasa sedikit cemburu, akhirnya dia mengambil rokok yang ditawarkan oleh si Park Jaeon ini. Si Park Jaeon ini datang lagi untuk merayunya. Di sini dia sedikit mendekatkan wajahnya dan ingin mencium si Yunabi ini. Namun si Yunabi ini lagi-lagi menghindar darinya. Tapi sepertinya si Park Jaeon ini semakin penasaran. Terus si Park Jaeon ini terlihat sedang menelpon seseorang. Nah, si Yunabi ini merasa bahwa dia itu memiliki seorang pacar. Akhirnya dia meninggalkan si Park Jaeon ini. Nah, kisah pertemuannya ini dia ceritakan kepada asisten profesornya yang ada di kampus. Nah, di sini itu dia ingin menemui profesornya karena dia ingin mengajukan di liburan semesternya ini untuk belajar di luar negeri. Tapi sepertinya si profesornya ini tidak menyetujui keinginan si Yunabi ini. Sedangkan temannya si Yunabi yang bersamaan masuk ke ruangan profesor ini disetujui untuk pergi belajar ke luar negeri. Wah, sepertinya profesornya ini sedikit membandingkan dia dengan temannya ini. Temannya ini bernama Yoon Sol. Nah, setelah itu ada lagi temannya yang bernama Jiwan. Si Jiwan ini dekat dengan si Yoon Sol. Dia katanya ingin melakukan kencan buta dengan seorang laki-laki. Dan dia juga meminta maaf kepada si Yoon Sol ini karena akhirnya dia membatalkan pertemuan dengan teman-teman mereka hanya karena kencan buta ini guys. Nah, si Bigna ini lagi-lagi mengajaknya untuk keluar minum bersama. Tapi si Yunabi ini masih belum tertarik dengan ajakannya. Nah, saat si Yunabi ini ingin pergi ke supermarket, dia hampir aja papasan dengan si Park Jaeon. Nah, setelah dia keluar dari supermarket, dia melihat si Park Jaeon ini lewat. Dan dia merasa dia berhalusinasi karena sedang memikirkan si Park Jaeon itu.
Kemudian dia menelpon si Bitna untuk ikut ke ajakannya yang tadi, untuk ikut minum bersama dengan si Bitna dan junior-junior mereka. Nah, sesampainya dia di tempat minuman ini, ternyata juniornya itu adalah si Park Jae-won. Nah, sebelumnya si Bitna ini pernah bilang kalau ada salah satu juniornya yang ingin minum bersamanya. Nah, ternyata si juniornya ini adalah si Park Jae-won ini sendiri. Dia grogi dan bersikap malu di depan si Park Jae-won. Dan dia juga bilang bahwa dia itu tidak pernah sebelumnya melihat si Park Jae-won ini. Nah, saat mereka minum bersama ini, dalam hatinya si Nabi mulai tertarik dengan si Park Jae-won. Karena dia melihat si Park Jae-won ini orangnya ceria dan bisa mencairkan suasana. Terus saat teman-temannya asik bergosip, si Park Jae-won ini malah bisik-bisik ke si Nabi untuk ngajak dia keluar. Kemudian saat pelayannya mengantar makanan ke meja mereka, tiba-tiba ada suatu barang yang dijatuhkan pelayan ini. Nah, si Park Jae-won ini berniat untuk memberinya ke si pelayan ini. Namun, respon dan mimik wajahnya si Park Jae-won ini persis saat si Park Jae-won memegang bahunya si Yunabi saat di kafe itu. Nah, karena dia sedikit kesal melihat itu, dia langsung pergi keluar. Tapi si Park Jae-won menyusul dia untuk keluar juga. Terus si Park Jae-won yang playboy ini malah mengajak dia membeli es krim. Nah, di sini juga si Park Jae-won lagi-lagi merayu si Yunabi. Dia bilang kalau si Yunabi itu menggemaskan, dan dia juga bilang kalau dia senang bertemu kembali dengan si Yunabi ini. Terus saat mereka berdua kembali ke tempat teman-temannya yang tadi, mereka malah diledekin karena mereka datangnya bersamaan, guys. Nah, di samping itu, si Yeonsol sedang bertemu dengan teman-temannya nih. Namun saat dia ingin mengambil pesanan mereka, dia menabrak seorang laki-laki. Terus karena dia merasa bersalah, dia memberikan nomor handphonenya kepada laki-laki ini dan dia juga minta maaf banget. Tapi si laki-laki ini juga merasa bersalah karena mereka sama-sama tidak melihat jalan saat itu. Sebelum mereka berpisah, ternyata si Park Jae-won ini mengatakan bahwa dia itu tidak memiliki pacar kepada si Yunabi. Sesampai di rumah, ternyata temannya si Bitna ini membuat sebuah grup untuk mereka yang baru saja minum bersama. Nah, di sini si Yunabi melihat bahwa ada kontak si Park Jae-won. Tapi di dalam grup ini, si Park Jae-won itu tidak ada berkomentar apapun. Jadi dia semakin penasaran nih. Dan bahkan dia menunggu chatnya si Park Jae-won ini muncul di grup. Wah, akhirnya si Yunabi ini kepikiran juga kepada si Park Jae-won. Saking penasarannya lagi, keesokan harinya dia menanyakan kepada si Bitna. Dan dia juga berkeliling kampus hanya untuk mencari si babang playboy ini. Kemudian saat si Yunabi dan si Bitna ini makan bersama dengan teman-temannya, ada salah satu temannya yang meninggalkan earphone-nya di studionya. Dan si Yunabi ini menawarkan diri untuk mengambilnya, karena dia ingin melihat si babang playboy ini guys, di studio temannya itu. Dan ternyata dia mendapatkan informasi dari kedua perempuan yang bicara di depannya, tentang si babang playboy ini. Mereka bilang kalau si babang playboy ini orangnya jenius dan tampan. Wow, makin tertarik nih si Yunabinya. Terus saat dia mencari earphone ini, muncullah si babang playboy ini. Dan si babang playboy ini juga sempat menyapanya. Terus si babang playboy ini datanglah menghampiri dia ke studionya. Terus si Yunabi kaget dong, tiba-tiba babang playboy menghampirinya ya kan. Terus Yunabi ini menggoreskan sebuah cat di pipinya. Lalu mereka di sini bercanda sambil pegangan tangan nih guys. Dan kejadian ini dilihat oleh si Yeonsol. Nah, karena melihat ini dia ingin pergi karena dia tidak ingin mengganggu suasana si Yunabi dengan si babang playboy ini. Terus akhirnya si babang playboy ini menemani dia untuk mengerjakan tugasnya. Terus si babang playboy ini juga diam-diam menggambar si Yunabi saat mengerjakan tugasnya. Nah, saat mereka pergi menghirup udara keluar, si Yunabi ini melakukan sebuah peregangan. Tapi si babang playboy ini memegang dia dari belakang. Dan akhirnya si Yunabi jatuh tepat di pelukannya babang playboy. Wah, adegannya romantis lagi nih guys. Tapi lagi-lagi si Yunabi menghindar dari tatapannya si babang playboy ini. Terus saat mereka ngobrol berdua, si Yunabi ini makin bingung karena si babang playboy ini semakin hari semakin beda kesan pertamanya. Terus karena babang playboy ini menyukai kupu-kupu, si Yunabi ingin melihat kupu-kupu peliharaannya. Nah, saat si babang playboy ini menunjukkan video kupu-kupunya lewat handphone, dia mau mencoba lagi menyium si Yunabi, tapi si Yunabi menghindar lagi guys. Akhirnya si babang playboy ini mengajak dia untuk minum berdua. Terus si babang playboy ini dan si Yunabi tatap-tatapan lagi nih guys. Dan sepertinya ada adegan kiss di akhir episode ini. Dan bagaimana akhirnya perasaannya si Yunabi? Apakah dia akan terlena dengan rayuannya babang playboy? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.